Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Ahmad Ramadan Subrun Jamil dari Teknik Informatika kelas 2024 yang dimana akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan di mata kuliah jaringan komputer. Oke, nah jadi yang akan saya bahas selama 5 menit ke depan itu tentang 4 hal. Yang pertama tentang client server, lalu tentang P2P atau peer to peer atau P2P, lalu ada cloud infrastruktur, lalu yang keempat juga ada data server infrastruktur. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk yang pertama, yaitu client server. Apa sih client server itu? Dalam model client server, jadi dari server itu ada server yang berfungsi sebagai pusat layanan dan ada klien yang meminta layanan tersebut. Server tersebut itu bisa berupa suatu komputer dengan tentunya spesifikasi yang tinggi yang mana dia nanti menyimpan data, aplikasi atau file. Sementara klien itu biasanya laptop atau smartphone atau PC yang kualitasnya biasa. Jadi biasanya yang pusat itu memiliki kualitas yang tinggi. Loh, kenapa harus yang tinggi? Tentu untuk ya mungkin menjaga sistem agar tetap berjalan lebih baik dan lain sebagainya. Nah, kelebihan Clay Server itu apa? Dia itu dari terpusat. Jadi keamanannya bisa lebih terjamin karena bisa fokus ke hal satu. Sementara kekurangannya dia kalau servernya down maka semua bisa kena dan dia relatif mahal seperti itu. Jadi benar-benar fokus ke satu. Kalau yang satunya error ya kena error semua juga. Tuh. Yang kedua yaitu contohnya dulu di sini kalau kita membuat sebuah analogi kan kita biasanya ke restoran ya. Itu pelayan menyediakan sebuah kertas atau ya sesuatu lah menyodorkan kepada kita sesuatu tentang makanan. Kita sebagai pelayan atau pelanggan, ya pelanggan maksudnya, itu kan tinggal pesan ya stick apa yang ada di list tersebut. Nah, kalau contoh nyatanya itu seperti di Instagram, semua postingan itu kan sebenarnya disimpan di server Instagram. Jadi tidak di HP kita. Jadi HP kita cuma meminta data yang ada di sana terus ditampilkan di layar HP kita. Yang kedua, peer to peer. Apa itu peer to peer? Dalam model ini, setiap komputer punya kedudukan setara. Semua perangkat bisa jadi server sekaligus klien. Jadi nggak ada pusat kendali tunggal. Tuh, jadi semua memiliki kesempatan yang sama, tidak ada yang lebih spesial dari siapapun. Kelebihannya apa? Dia murah karena tidak butuh server khusus. Karena tadi semua bisa menjadi server. Selanjutnya apa? Dia itu bisa lebih cepat kalau banyak peer yang terhubung. Sedangkan kekurangannya, dia ini susah dikelola kalau ada user yang banyak. Karena ya tadi ada banyak sekali user kan. Lalu kekurangannya apa? Keamanan lebih lemah karena semua user bisa mengakses dalam satu waktu bahkan. Jadi ya ngaturnya agak lebih susah. Contoh analoginya seperti apa? Kalau client server kan tadi kayak restoran ya. Nah, kalau di peer to peer itu kayak mirip kayak arisan. Semua orang bawa makanan sendiri atau uang sendiri, terus saling tukar. Tidak ada yang lebih unggul, misal ibu ini gini, enggak. Tidak, semuanya setara, saling tukar menukar dan memberikan apa yang mereka punya. Sedangkan penerapannya itu mirip seperti Bluetooth seperti itu. Yang berikutnya itu adalah cloud infrastruktur. Ini tentu mungkin sudah tidak asing bagi kita karena ya memang sudah banyak sekali digunakan di era sekarang. Dia adalah pengembangan dari client server, tapi skalanya dia sangat besar. Jadi tidak lagi disimpan di tempat lokal, tapi dia ada pusat data secara umum yang menyimpannya jadi satu. Ada data global gitu kayak nyimpan di dalam satu tempat. Kelebihannya apa? Dia fleksibel, bisa akses di mana saja dan kapan saja, tidak terhalang oleh apapun. Stabilitas tinggi, tinggal tambah kapasitas sesuai kebutuhan. Namun kekurangan yang harus diperhatikan adalah dia sangat bergantung pada internet. Jadi butuh internet untuk bisa mengakses data ini. Dan masalah privasi karena dia ada di server pihak ketiga, jadi bukan kita sendiri yang nyimpan. Jadi keamanan patut sangat diperhatikan ketika menggunakan cloud infrastruktur. Kalau dianalogikan itu sama kayak server kayak restoran ya.
apa ya, kayak restoran kayak GrabFood sama GoFood, yang mana kita bisa pesan makanan dari mana saja asal ada internetnya. Oke. Kalau kita beri contoh itu kayak Google Drive, itu kan cloud juga. Dia fungsinya untuk menyimpan file. Jadi kita kalau misal HP kita penuh atau kita butuh storage lebih, kita bisa pakai Google Drive. Lalu ada Netflix yang mana dia menyimpan banyak sekali file-file film dan movie dan anime dan lain sebagainya di situ. Lalu ada AWS apa? AWS Web Service untuk perusahaan. Yang berikutnya adalah data center infrastruktur. Ini adalah model infrastruktur dalam skala besar. Data center adalah sebuah tempat khusus yang berisi ribuan server, sistem pendingan, jaringan jaringan, dan sistem keamanan tinggi. Kelebihannya apa? Performa tinggi, mampu layani user dalam jumlah besar, keamanan dan backup biasanya sangat terjamin. Sedangkan kekurangannya, biaya investasi dan operasional sangat tinggi dan butuh tim IT khusus untuk mengelola data center infrastruktur. Dia dan memiliki skala yang sangat besar dan dia menyimpan banyak sekali ribuan server dalam satu tempat seperti itu. Kalau kita analogikan itu kayak sewa rumah di apartemen modern. Nah, data center itu kita ibaratkan seperti kompleks perumahan yang mana fasilitasnya itu dikelola secara profesional. Itu kayak sesuai tadi kekurangannya dia butuh data ya. SDM IT yang mumpuni lah bahasanya. Kalau kita contoh kayak di kampus, kan di universitas itu punya data center ya, nyimpen database kayak NIM, learning, email kampus ya kayak kita punya mhs.nesa.ak.id dan lain sebagainya. Data dosensi dia, sindik. Kalau di e-commerce itu kayak Tokopedia, Shopee, yang ya datanya sama jadi bisa diakses oleh banyak orang dalam satu waktu. Gitu. Oke, kalau begitu sekian saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.